Oke, eh, kami dari kelompok kelompok yang terdiri dengan anggota Arif Fahmi Abdillah, Ahmad Zaki Gani, dan Fadlil Khairul Afrianto akan menjelaskan program bisnis kami yaitu pendataan laundry. Berikut adalah pemaparan dari pembuatan database-nya. Yang pertama itu create database DB Laundry. Lalu next, create tabel pelanggan, create tabel pegawai, create tabel layanan, create tabel next, transaksi. Selanjutnya, create tabel detail transaksi. Lalu ini adalah create table pembayaran. Di sini terus ada create table pendapatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Nah, di sini ada trigger. Di sini trigger itu untuk menghitung subtotal, yaitu dengan menjumlahkan harga dan beratnya itu, yaitu harga dikali berat sama dengan subtotalnya. Selanjutnya ada trigger otomatis, yaitu trigger insert pendapatan ini mengupdate tabel pembayaran, yaitu dengan menambahkan status bayar yaitu lunas atau belum lunas, yaitu dengan menambahkan status tersebut di tabel pendapatan. Lalu selanjutnya ada trigger tambah transaksi, yaitu dengan menambahkan tambah transaksi di tabel transaksi. Selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan, yaitu ini. Jadi setiap ada pelanggan akan menambahkan data baru. Kali ini kita menambahkan 5 pelanggan. Kemudian insert data pegawai. Data pegawai yang ada di sini 3 pelanggan ya. 3 pegawai maksud saya. Selanjutnya itu ada insert data layanan, yaitu layanan apa saja yang ada di laundry ini. Itu ada cuci reguler, cuci ekspres, setrika, cuci plus setrika, dan dry clean. Selanjutnya ada penambahan transaksi dengan menggunakan prosedur yang sudah dijelaskan oleh Fadli. Jadi setiap ada penambahan transaksi, kita tinggal mengeksekut program ini. Selanjutnya ada menambahkan data detail transaksi. Di transaksi yang sudah ada, detailnya ada di tabel detail transaksi. Selanjutnya update pembayaran. Di setiap ada pembayaran, akan mengupdate data yang ada di tabel pembayaran. Selanjutnya ada cek total transaksi. Itu dengan men-select tabel-tabel berikut, maksudnya kolom-kolom yang ada di tabel transaksi. Selanjutnya ada milih tabel pendapatan. Kemudian ada view. Ini adalah membuat view untuk mempermudah pembacaan tabel, yaitu adalah rekap pendapatan. Selanjutnya di sini ada tabel-tabel yang sudah ada. Nah, untuk data pelanggan di sini seperti yang dilihat ada lebih dari 5. Padahal seharusnya di sini cuma ada 5 ya. Nah, ini bisa ditambahkan di dalam aplikasi yang sudah kami buat.
Berikut adalah penjelasan dari ERD sistem laundry kami. Pada database sistem laundry ini terdapat 6 entitas utama, yaitu pelanggan, pegawai, transaksi, detail transaksi, layanan, dan pembayaran. Pertama itu tabel pelanggan. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa laundry. Atributnya itu ada 4, ID pelanggan sebagai primary key, nama, nomor HP, dan lalu yang kedua ada nama, yang ketiga ada nomor HP, dan yang keempat itu ada alamat. Lalu selanjutnya ada tabel pegawai. Tabel pegawai digunakan untuk menyimpan data pegawai yang melayani transaksi tersebut. Di situ ada 4 atribut. Yang pertama itu ID pegawai, lalu yang kedua ada nama pegawai, yang ketiga jabatan, lalu yang keempat ada nomor HP. Next, tabel ketiga yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi merupakan tabel utama yang menyimpan data proses laundry. Atributnya ada 5, ada 7 atribut. Yang pertama ID transaksi, lalu ada ID pegawai sebagai foreign key, lalu ada ID pelanggan, yang keempat ada tanggal masuk, yang kelima ada berat kilogram, yang keenam ada total harga, lalu yang ketujuh ada status laundry. Berikutnya adalah tabel layanan. Tabel layanan menyimpan jenis layanan laundry yang tersedia. Atributnya itu ada 4, ID layanan sebagai primary key, yang kedua ada nama layanan, lalu yang ketiga harga per kilogram, dan yang keempat estimasi waktu. Contoh layanan itu seperti cuci reguler, cuci ekspres, dan dry cleaning. Yang kelima itu adalah tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi berfungsi sebagai penghubung antara transaksi dan layanan. Atributnya itu ada 4, ID detail, yang kedua ID transaksi, yang ketiga ID layanan, dan yang keempat itu subtotal. Tabel ini digunakan untuk mencatat layanan apa yang dipilih pada suatu transaksi serta menghitung subtotalnya. Lalu yang terakhir itu adalah tabel pembayaran. Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran pelanggan. Atributnya ID pembayaran sebagai primary key, lalu ID transaksi sebagai foreign key, yang ketiga tanggal bayar, yang keempat metode bayar, dan yang kelima status bayar. Dengan desain database ini, proses pengolahan laundry menjadi lebih terstruktur. Data pelanggan, pegawai, transaksi, layanan, dan pembayaran tersimpan secara terpisah, namun saling terhubung melalui relasi, sehingga memudahkan pengelolaan data serta mengurangi kesalahan data. Pertama itu kita membuat koneksi database dengan Python. Kemudian sini ada query-query yang terpisah untuk memudahkan troubleshooting jika ada kesalahan. Di sini ada query delete, insert, join, dan prosedur, select, update pelanggan, update status, dan view. Nah, di sini ada program utama yang mengimport seluruh query-query yang ada di sini. Nah, program utama ini tujuannya untuk menampilkan apa saja yang akan tampil di dalam aplikasi kita. Dari sini adalah tampilan yang akan muncul di dalam aplikasi. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan run dan akan memunculkan aplikasinya. Oke, berikut ini adalah
aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya Fadli. Oke, jadi di sini adalah tampilan dari aplikasi sistem laundry-nya. Oke, sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan usaha laundry mulai dari pelanggan datang hingga transaksi menjadi pendapatan. Nah, yang pertama itu ketika pelanggan datang. Proses dimulai ketika pelanggan datang ke tempat laundry dan menyerahkan pakaian akan dicuci. Petugas akan memeriksa apakah data pelanggan sudah tersedia pada sistem. Jika pelanggan baru, data akan ditambahkan ke tabel pelanggan. Jika pelanggan sudah pernah menggunakan jasa laundry atau data cukup dipilih dari database. Nah, tabel yang digunakan itu tabel pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan transaksi. Nah, setelah pelanggan terdaftar, petugas membuat transaksi baru. Data yang dicatat yaitu pelanggan yang melakukan laundry, pegawai yang melayani, berat cucian, serta tanggal masuk. Pada tahap ini, sistem akan menghasilkan nomor antrian secara otomatis, misalnya LDR 1106260001. Nah, lalu selanjutnya data disimpan pada tabel transaksi dan otomatis membuat data pembayaran melalui store prosedur SP tambah transaksi. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan layanan. Setelah transaksi dibuat, petugas memilih layanan yang diinginkan pelanggan. Yaitu contohnya ada cuci reguler, setrika, dry clean, dan lain-lain. Lalu data layanan disimpan pada detail transaksi yang terhubung dengan tabel layanan. Lalu berikutnya ada perhitungan biaya otomatis. Ketika detail transaksi ditambahkan, sistem tidak menghitung harga secara manual, tapi database akan menjalankan trigger hitung subtotal, yaitu untuk menghitung subtotal sama dengan harga per kilogram dikali berat per kilogram. Kemudian trigger update total harga, yaitu yang akan menghitung total seluruh layanan pada transaksi tersebut. Dengan demikian, total harga selalu dihitung otomatis oleh database. Nah, di sini ada proses laundry. Selama pengerjaan, status laundry dapat berubah. Misalnya yang awalnya diproses, kemudian dicuci, selanjutnya disetrika, dan selesai. Sampai yang sudah diambil atau belum diambil pun akan tetap terlihat. Status ini disimpan pada tabel transaksi. Selanjutnya ada pembayaran. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, petugas mengubah data pada tabel pembayaran. Nah, data yang dicatat itu berupa tanggal bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Yaitu contohnya ada cash, transfer, dan QRIS. Lalu statusnya berubah dari yang tadinya belum lunas menjadi lunas. Berikutnya ada pendapatan tercatat otomatis. Saat status pembayaran berubah menjadi lunas, database menjalankan trigger yaitu insert pendapatan. Trigger ini akan otomatis memasukkan data ke tabel pendapatan sehingga petugas tidak perlu menginput pendapatan secara manual. Lalu selanjutnya ada pembuatan laporan. Pemilik laundry dapat melihat laporan pendapatan melalui view rekap pendapatan. Nah, view ini menggabungkan data dari pendapatan, transaksi, pelanggan, dan pembayaran, sehingga laporan akan jadi mudah dibaca.